Ayo warnanya apa? So nggak ada sarang burung di desa-desa itu. Setiap ada pohon kapuk, pohon randu itu bergelantungan kayak botol. Ayo burung manyar warnanya apa yuk? Merah. Oh gak pernah delok burung itu. Kuning. Burung manyar kok merah itu. Siapa ngomong tadi ini? Burung manyar itu warnanya kuning seperti kepodang, tapi ada hitamnya. Nah, mereka itu lebih mengagumkan. Jujur, siapa yang pernah lihat sarang burung manyar? Angkat tangan. Masuk peti, takoni kok sini nggak jawab. Burung manyar itu menggelantung sarangnya itu seperti botol, saudara. Ada lubangnya. Nah, itu yang saya kagum. Apa mereka sempat beli leming dulu. Loh, kan saya tuh mikir itu ngelemnya pakai apa? Rapi sekali sarang burung manyar itu, saudara. Dan ngikatnya itu loh. Padahal cuma pakai paruh. Waktu mereka kena angin, digoyang angin gajah. Begitu pula sarang burung, gak ada fondasinya. Mau pakai kawat, tali apa? Ayo jujur, jarang sekali selama kita hidup melihat sarang burung jatuh, walaupun gak kepake. Betul tidak? Lihat rumah orang, dikasih fondasi berapapun, banjir, roboh. Ini sarang burung luar biasa. Udah, dan yang buat saya hati dengarkan Pak ini. Begitu telurnya netas, anaknya dipelihara, dan begitu anaknya sudah terbang, ini yang saya jengkel. Sarangnya dibuang, saudara. Ayo, sekaya-kayanya konglomerat yang pernah saudara ketemu, sumpih tenan itu. Begitu mau kawin buat rumah, begitu kawin istri hamil, anak lahir, anak sudah besar, malah dibuang, buat rumah lagi. Ada nggak? Siapa lebih kaya, burung atau konglomerat? Yang suka buai rumah ini. Saya itu kagum sekali. Nah itu saya iri hati. Ada banyak hal saya bisa cerita. Betapa pentingnya kita merenung dalam hidup ini. Belajar untuk rendah hati dalam segala hal. Maka itu perenungan dalam hidup kita sangat mutlak. Untuk kita jadi orang bijak. Ayat yang terakhir, Mazmur 90 ayat 12. Dan ini jadi perenungan buat kita. Di dalam Islam pun percaya ada nabi yang hebat namanya Musa. Di antara 150 pasal kitab Mazmur, saudara, satu saja tulisan Nabi Musa. Saya kagum. Saya sedikit kenapa Tuhan memasukkan nyanyian doa Musa ini dalam kitab Mazmur. Karena ada ayat ini. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara percaya dalam hidup ini lebih dibutuhkan bijaksana daripada otak cerdas? Jawab iya atau tidak? Buktinya negara kita. Negara kita nggak kekurangan orang pintar, para pejabat pintar-pintar. Tapi lihat saudara, kenapa negara kita terpuruk seperti ini? Kenapa? Karena para pemimpin tidak bijaksana. Maka itu, hati bijaksana lebih penting daripada otak cerdas tanpa hati. Makin pintar seseorang karena otaknya encer, tapi kalau hatinya tidak bijaksana, dia jadi penjahat yang makin hebat. Karena orang yang punya otak nggak punya hati, itu jahat. Orang yang punya hati nggak punya otak, gampang dihapusi. Jadi dua-dua kita harus punya. Oke. Maka itu ini ayatnya luar biasa. Bagaimana kita bijaksana? Cari di fakultas negara mana saja. Tidak ada fakultas jurusan bijaksana, itu enggak ada. Ternyata ini fakultasnya. Kapan kita punya hati bijaksana? Kalau kita berdoa gini, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya akan akhiri dengan perenungan. Mana lebih gampang doanya gini? Ajari kami ngitung duit kami. Jujur, mana lebih gampang ngitung duit, ngitung hari? Cepetan, gak usah pura-pura. Ayo, lebih gampang ngitung duit, ngitung hari. Cepat jawab. Ya pasti ngitung duit dong. Nah, saudara, ternyata
ternyata ngitung hari hidup itu sangat ini. Artinya apa? Begini. Saya lupa jumlahnya. Satu hari saya dapat kiriman renungan bagus. Seandainya Anda nasabah suatu bank A misalnya, dan bank itu setiap hari tanpa saudara datang minta tanda tangan, isi formulir, diwawancara, bank itu setiap hari otomatis begitu saudara bangun pagi, maka di tabungan saudara sudah ada deposit baru. Bank itu memberi kredit $83.463 setiap hari. Dan bank itu tidak pernah menghitung sisanya. Kalau sepanjang hari itu saudara tidak menghabiskan kredit itu, bank itu tidak mempermasalahkan. Besok dia akan kirim segitu lagi. Dan tiap hari. Dan tanpa perlu membayar kembali. Saya pikir, bank apa ini? Saya baca terus renungan. Kira-kira saudara akan belanja apa dengan uang sebanyak itu setiap hari? Itu akhir itu saya menangis. Itulah bank surga yang memberi kredit. Dia ngitungnya detik. Ternyata 24 jam itu kalau saya nggak salah ngitung itu 86.400 sekian detik. Dan orang ini harus dengan dolar. Ayo jujur. Setiap hari kita terima kredit gratis dari surga. Mungkin kalau rupiah taruh kecil, 80.000 rupiah itu nggak apa. Oke, dolar kan atau pakai uang ringgit atau uang apa silakan. Setiap hari. Saya merenung. Apa hasilnya? Saudara umur berapa? Kalau saudara nggak bisa ngitung kesehatan, pernah nggak saudara sadar? Hidup ini sangat mahal. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung, saya janji. Pernah nggak saudara mikir, untuk Tuhan bisa buat orang itu kentut? Itu meregani loh saudara. Dia harus buat bahan-bahan kimia di metabolisme tubuh kita sedemikian rupa. Kok diam saja mukanya ini? Gak percaya. Bukan kentutnya yang mahal, buatnya itu loh yang mahal. Ngerti kata ini? Siapa pernah tahu ada keluarga atau teman di operasi dulu sebelum anak saya yang jadi dokter itu lulus, saya tuh malu tanya. Siapa pernah tahu kalau ada orang operasi besar? Ingat? Perawat akan ngecek setiap sekian puluh menit sekali. Yang dicek apa? Sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Terusan saya tuh jengkel dengan pertanyaan itu. Saya tuh mau ngomong cuma malu. Ngentutnya kok dulu sih? Loh untuk apa? Tapi saya malu tanya. Sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Saya jengkel. Berkali-kali saya munculnya orang di operasi. Karena begitu belum kentut, minum gak boleh, apalagi makan. Kan aneh. Sampai anak ini lulus, saya tanya, nah kamu sudah lulus sarjana, jelaskan ke papa. Kenapa kalau orang habis operasi besar, katanya saya sudah kentut belum? Dia nerangkan secara medis, saya baru tahu. Sesteril-sterilnya sebuah ruang operasi. Begitu tubuh ini dibedah, maka di dalam tubuh kita sudah ada udara. Nah, udara luar tidak boleh mengkontaminasi udara dalam. Kenapa? Karena bakterinya beda. Nah, satu-satunya hal yang bisa menyatakan orang itu sudah normal metabolisme tubuhnya, udara luar yang kotor sudah keluar, adalah kentut. Ya ampun. Jadi kentut aja sendiri. Itu makanya itu saudara. Saya orang hamba Tuhan, namanya Pak Ayub Sugondo, sudah meninggal. Suatu hari dia mengajar kami begini. Kalau suatu hari kalian semua sedang marah dengan Tuhan, enggak ada alasan untuk bersyukur, berterima kasih, semuanya kacau, saya beri resep saya. Begitu marah, tiba-tiba kentut. Langsung bilang, terima kasih Tuhan, aku masih normal. Saya tertawa. Saya bilang, Pak Ayub, kenapa? Kentut aja berterima kasih. Kamu tahu? Kalau orang nggak bisa kentut itu ke dokter, bayarnya berapa itu? Loh, betul nggak, saudara? Nah, jadi itu baru kentut. Kita waktu tarik nafas itu menghirup apa? Bahan kimianya apa itu namanya?
oksigen O2. Detik berikut kita keluarkan apa? CO2. Ayo, kalau saudara suruh buat pabrik, bahan bakunya O2, hasilnya CO2. Pabrik kecil aja lah yang hasilnya sehari cuma 2 liter. Kira-kira berapa bahan pabrik itu? Berapa nilai pabrik itu? Ngerti kata itu? Ada pabrik yang gratis. Itu kita. Tapi tiap kali kita tarik nafas dan kita keluarkan lagi, ini surga yang bayar, nggak ada yang gratis. Jantung kita adalah satu-satunya mesin di dunia yang nggak ada tiruannya, yang bisa memompas umur hidup kita tanpa pernah ganti oli. Ini berapa kalau suruh bayar? Persendian kita ada pelumasnya, jari-jari, leher, tulang punggung, semuanya itu bayar, nggak gratis. Mana cuma baik, ya orang, iya atau tidak? Ini semuanya bayar, saudara. Darah kita luar biasa, semuanya bayar. Enzim-enzim di lidah kita, cairan-cairan asam di lambung kita, setiap sekian detik miliaran sel itu diganti otomatis. Itu semuanya ada harganya. Maka itu Musa berdoa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi kalau satu hari kita dapat kredit 86.000 sekian US. Ini kan umur kita. Kalau lupa umur, buka KTP umur biru. Hitung kalikan. Sampai umur sekian ini sudah berapa triliun kita habiskan. Apa hasilnya? Maaf jangan tersinggung, saya ngomongnya itu kasar. Kalau hasil cuma mangan turu ngendok, lebih baik ngingu sapi. Loh, kan regani, endoknya juga laku. Loh, betul enggak? Makan tidur berak ngapain? Nggak menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Nah, itu bijaksana. Oke, saya sudah ambil 25 menit tambahannya. Sadar sekarang betapa mahalnya hidup ini? Lo cepat mikir, sadar nggak? Betapa mahal. Belum yang kita belanjakan. Maaf, jangan tersinggung. Di mana-mana perempuan jauh lebih mahal daripada laki-laki. Wadah ayah piro. Betul enggak? Itu perempuan. Nah, jadi sebelum kita menghitung yang Tuhan keluarkan untuk kita hidup, hitung yang kita pakai dari kita lahir sampai umur sekian. Sepatu kita, baju kita, perhiasan kita, makanan kita, hitung semua. Hidup ini mahal. Nah, kalau kita bisa menghitung hari-hari hidup kita, kita jadi orang bijaksana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jadi orang-orang bijak yang suka merenung. Amin. Mari kita berdoa.